Pemirsa, salah satu program Adikarya yaitu mewajibkan kepada para anggota DPRD untuk melakukan sosialisasi di saat mereka melakukan reses, dan salah satunya adalah yaitu sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Nah, saat ini kita akan segera mengetahui sosialisasi oleh siapa dan di mana untuk acara hari ini. Yuk kita masuk ke dalam. Nah pemirsa, saya berada di Balai Arimbi Megamendung, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi akan dimulai acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang akan dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Insinyur Prasetyawati. Yuk kita temui beliau, kebetulan sedang. Ibu, apa kabar? Baik, sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya salah satu tugas dan fungsi dari anggota dewan itu adalah mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Kali ini siapa pesertanya, Ibu? Jadi 4 pilar kita kali ini pesertanya kader-kader perempuan kita. Perempuan Indonesia Raya? Iya, betul. Itu dari mana saja, Bu? Kabupaten Bogor saja? Kabupaten Bogor saja. Oh, Kabupaten Bogor saja? Iya. Berarti nanti akan ada ke kota, ada ke... Ada ke seluruh Jawa Barat. Ke seluruh Jawa Barat? Iya. Ibu, nggak capek, Bu? Kan tugas. harus dijalankan ya, Bu ya. Ya, kira-kira ini apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Sesaat lagi acara akan dimulai. Jadi ini memang yang masih berkaitan dengan 4 pilar kebangsaan. Salah satunya ini kan di dalamnya ya ada unsur perempuan yang terlibat di dalam negara ini. Makanya kita nanti kita khususkan untuk kepada perempuan kita, perempuan Indonesia Raya, agar lebih bisa eksis atau di dalam pemerintahan atau di dalam masyarakat. Iya, jadi ikut serta dalam pembangunan tetap harus dijalankan ya, Ibu ya. Walaupun tetap tugas utama sebagai seorang perempuan di rumah. Gitu kan. Pira Jabar ini, kebetulan saya Ketua Pira Jabar, punya tugas mempersiapkan kader-kader perempuan untuk terjun di masyarakat. Oke, nanti kita coba. Hari ini materinya itu nanti satunya. Salah satunya itu, ya. Ibu, silakan acara dimulai. Oke. Ya, sesaat lagi, dan pemirsa langsung saja nanti kita sama-sama saksikan bagaimana acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini yang sesaat lagi akan dimulai. Pemirsa, baru saja sama-sama kita saksikan bagaimana Bunda, dipanggilnya Bunda. Bunda ini memberikan sosialisasi 4 pilar kebangsaan sekaligus pembekalan kepada teman-teman dari PIRA atau yang kita kenal dengan Perempuan Indonesia Raya. Bunda, begitu menggebu-gebunya, acara juga sangat menarik. Bunda, saya mau ini dulu dong. Apa sih enaknya jadi pemimpin, Bunda? Saya mau tanya dulu, seorang perempuan menjadi pemimpin, esensinya apa, Bunda? Jadi kalau menurut saya, seorang perempuan jadi pemimpin itu itu salah satu talenta juga ya. Satu, kedua bakat. Kemudian kalau saya sendiri, kalau kita jadi pemimpin itu jelas kita punya kekuasaan atau punya kesempatan untuk membawa kelompok ya kepada satu tujuan tertentu. Itu kan kalau kita jadi pemimpin kan lebih mudah untuk itu kan. Tapi yang jelas harus mengayomi itu, Bunda. Jelas, yang paling susahnya itu harus mengayomi. Susahnya di mana, Bunda? Ini saya mau ketok dulu. Sekali-sekali saya jadi pemimpin boleh ya? Boleh. Boleh ya, oke. Kalau pemimpin organisasi zaman sekarang, kesulitannya itu biasanya dari segi finansial udah jelas itu ya. Itu salah satunya, sama membawa masyarakat atau orang untuk masuk ke dalam kelompok kita itu, meyakinkannya itu harus dengan cara tertentu atau dengan konsep-konsep tersendiri. Gitu ya, kan? Tadi juga banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, itu bagaimana cara meyakinkannya dan lain sebagainya. Bunda tadi sempat bilang mungkin tidak punya modal,
Tapi tidak ada salahnya sehari mengunjungi 300 gitu. Nah, itu gimana ya memulainya Bunda ya? Jadi kan gini, kok tadi saya kan sebenarnya sosialisasi 4 pilar ini saya lebih menekankan kepada peran perempuan ya untuk terlibat di dalam masyarakat, menentukan kebijakan ke depan sehingga kebijakan itu berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Nah ini kan yang salah satu tugas PIRA. PIRA itu Perempuan Indonesia Raya, adalah salah satu sayap dari Partai Gerindra. Nah tugas saya sebagai Ketua PIRA Jawa Barat itu harus mempersiapkan kader-kadernya untuk terjun ke masyarakat tadi, untuk ikut andil serta. Sejauh barat gitu ya. Nah ini kan nggak sedikit dari tingkat kabupaten dan provinsi ya tentunya ya, tapi utamanya di sini tingkat kabupaten. Nah masalah yang banyak terjadi ini kan di antara kader-kader kami itu kan rata-rata ya masalah finansial ya, ya kan? Kalau masalah popularitas dan segala macam itu kita sebenarnya bisa upayakan atau bisa usahakan. Tapi kalau di perempuan itu masalahnya di situ karena apa? Karena perempuan tuh kan ini yang mudanya jarang ya, rata-rata sudah berumah tangga. Jadi mereka kan nanti harus membagi kebutuhannya antara kebutuhan politik dan kebutuhan rumah tangganya. Ini juga keahlian tersendiri. Makanya tadi saya bilang kan perempuan itu sebenarnya tiangnya negara bangsa kita yang paling penting menurut saya. Karena perempuan lemah, negara kita akan lemah gitu. Makanya tadi saya berusaha menguatkan perempuan-perempuan yang ada di sini. Kalau kita kurang dalam modal uang, kita bisa memperbesar modal sosial kita, modal politik kita, modal budaya kita, ya kan? Dan lain sebagainya, modal-modal yang lain yang di luar modal uang tadi. Modal sosial misalnya gini, kan karena ini waktu masih cukup lama ya. Dari sekarang kalau kita pengen ngirit ya harus bergerak dari sekarang tadi. Kita mulai memperbanyak modal sosial kita. Yang saya bilang tadi, kan kita misalnya sehari bisa mengunjungi berapa orang lah untuk mengenalkan diri kita, atau kita membentuk komunitas-komunitas tertentu. Kayak tadi kita lihat ada kader saya, ibu-ibu yang pelatih senam jantung sehat, ya kan? Ya. Nah itu mungkin ini yang nanti mau saya jadikan cikal bakal pelatih untuk di seluruh kecamatan. Nanti kita harapkan dia bisa membentuk di tiap-tiap. Nah itu kan mudah sebenarnya, mudah dan tidak banyak memerlukan uang, ya dan kan? Memanfaatkan keahlian yang jelas. Berarti perempuan Indonesia juga harus mempersiapkan skill individunya. Jadi kan tidak uang nggak ada, artinya minim. Tapi dia keahlian yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Iya benar. Jadi kita harus merubah mindset kita ini perempuan ini harus bisa membantu ya merubah masyarakat bahwa uang tuh bukan segalanya. Orang memilih kita bukan karena uang, tapi karena kemampuan kita, karena kebisaan kita. Itu aja yang sedang saya terapkan untuk ibu-ibu ini. Karena keterbatasannya kan banyak keterbatasan ya, terutama di bidang finansial. Makanya kita coba tadi merubah mindset mereka bahwa kalau tidak punya uang selesai gitu. Jangan begitu. Kita maksimal dulu ya kan. Kita ada hitung-hitungannya. Bikin rencana kerja, kemampuan minimal kita berapa, itu digabungkan dalam satu rencana yang matang. Dan satu lagi yang penting tadi mindset itu. Mindsetnya harus jelas dan tepat. Jangan kita mau terjun ke politik tapi di otak kita politik itu jahat, politik itu kejam. Itu kan kontradiksi ya. Iya. Jadi kita harus yakin bahwa dengan masuk politik kita akan lebih berguna buat bangsa ini. Tadi dengan apa? Turut serta mengatur kebijakan-kebijakan yang berarti ada. Nawaitunya ya Bun. Nawaitunya bahwa kita masuk ke sini bukan untuk mencari popularitas atau ini keuntungan sendiri, tapi justru bermanfaat bagi seluruh bangsa ini terutama ya kan. Terutama bangsa. Itu yang ditanamkan ya, ditanamkan. Nah, tapi kalau melihat tugas Bunda sebagai ketua ya untuk Jawa Barat ya, Pira, sulit nggak mencari calon-calon yang perempuan dari Jawa Barat ini? Ini sedang
saya sedang lakukan di seluruh Jawa Barat nih. Saya Sulit nggak, Bu? memulai dari Kabupaten Bogor. Memang awalnya agak sulit, tapi sekarang ini sudah mulai. Sudah mulai karena kita sudah mulai nemu jalannya ya, gimana caranya mencari Tapi itu rahasia ya? Iya. Ya, memang awalnya kayak masuk di hutan aja gitu kan. Iya. Tapi kan dengan kita langsung mencoba ya dengan beberapa event, Memang seperti rata-rata ini. perempuan Indonesia itu melihat politik terutama seperti apa? Masih tabu kah? Atau menjadi Enggak seorang juga. pemimpin? Sekarang enggak. Sekarang Yang sudah kebetulan tidak ya? yang kita temuin justru perempuan itu sekarang hampir bisa bersaing dengan laki-laki. Karena justru kalau saya lihat kayak kita di Dewan aja, perempuan itu sudah hampir sama gitu ya keinginan, cuman memang di keterwakilan perempuan masih sangat kurang. Karena apa? Karena sebagian besar partai politik itu masih menomorduakan perempuan. Jadi, iya, karena mereka nomor-nomor bagus tuh kebanyakan diisi oleh laki-laki kan, ya kan? Tapi harus dirubah dong ini, bahwa keterwakilannya sudah ada loh di undang-undang. Ada, cuman mencapai 30% itu sulit, karena memang ada keterbatasan perempuan yang pertama itu. Setelah mereka jadi juga biasanya ada keterbatasan waktu mengurus keluarga, makanya partai juga kadang-kadang mengambil keputusan mengutamakan laki-laki karena itu. Bagaimanapun juga perempuan kalau punya keluarga, punya anak, otomatis kan waktunya tidak sebesar kalau laki-laki yang ya kan. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangan juga. Tapi sebenarnya 30% ini kan dari 100% lumayan sedikit ya. Tapi belum tercapai juga. Untuk Jawa Barat berapa, Bun? 20 sekarang udah hampir 26%. 26%? Iya, tadinya cuma 21 kan, karena kita ini kenapa Jawa Barat naik. Kemarin ada dewan laki-laki yang meninggal, ada yang masuk pilkada, ada yang bermasalah. Nah, itu kebetulan gantinya perempuan semua. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau seorang perempuan ada duduk di parlemen, fungsi dan kemudian suara yang masuk itu sebenarnya bisa didengar gak sih? Ada nggak sih suara seorang perempuan di dalam parlemen? Banyak, terutama untuk masalah gender ya, perempuan dan pendidikan, itu suara kita lebih didengar. Kita masuk banyak di pansus-pansus seperti itu. Gitu. Pendidikan, sosial ya, keluarga, perempuan ya kan. Oke. Ya lebih banyak dari perempuan suaranya, dan ini kenyataan ya. Dewan Perempuan itu lebih rajin kalau ngantor daripada laki-laki. Benar. Iya, kalau di tempat kita ya. Nah, ini pemirsa, jadi ini juga satu bocoran bahwasannya perempuan berpolitik juga tetap mereka punya kesempatan yang sama, begitu ya, Bun? Ya, intinya ya, punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, ini Bunda Pras sendiri sudah membuktikannya, bagaimana seorang Sri Kandi, daerah pemilihan Jawa Barat, Kabupaten Bogor, ini bisa berperan penting di DPRD Jawa Barat. Ya, nah, walaupun kontradiksi banyak ya. Apa yang tadi saya bilang kan, kalau idealnya kan perempuan itu, yang saya bilang kan, perempuan itu waktunya banyak untuk keluarga. Tapi di kenyataan kenapa perempuan-perempuan malah rajin gitu di kantor kan? Padahal awalnya kita kadang-kadang dikasih nomor yang tidak bagus pada nyalek itu kan karena itu pikirannya. Wah, nanti dia pasti waktunya nggak maksimal gitu kan. Padahal sebaliknya. Iya, kenyataannya enggak kan. Iya. Jadi harus disampaikan ini kepada pemirsa. Sudah. Konstituen bahwa jangan ragu-ragu untuk memilih. Betul, jangan ragu-ragu untuk memilih perempuan. Karena nggak bisa disamaratakan ya kan. Gantung perempuannya itu. Iya. Nah, mungkin terakhir mengenai 4 pilar kebangsaan sendiri yang harus ditanamkan kepada masyarakat di Jawa Barat, kemudian juga laporan-laporan terkait dengan perkembangan kinerja DPRD yang Ibu wakili untuk Kabupaten Bogor seperti apa, Bu, untuk di Jawa Barat? Kalau perjuangan kita yang paling baru ini ya, kita tahun ini akan membahas 2 raperda khusus tentang perempuan ya. Itu raperda perlindungan perempuan. Nah, itu satu yang perlindungan perempuan terhadap kekerasan dan segala macam, itu kita bahas di tahun ini, gitu kan. Kalau yang dulu kan perlindungan anak dan perempuan udah ya, ini baru. Nah, ini jadi raperda yang harus selesai di tahun ini, satu. Terus kedua, ini yang menurut saya ada kaitan dengan perempuan juga dan penting, ini undang-undang perlindungan lansia.
Nah ini juga di sini lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang berperan. Ya. Karena kalau kita lihat di Jawa Barat ini kan lansia jumlahnya cukup ya, sekitar 4 juta lebih. Nah ini kenapa undang-undang ini diperjuangkan banyakkan oleh perempuan, karena di kehidupan kenyataan kita tidak mau kaum lansia itu menjadi beban masyarakat gitu, beban keluarganya atau masyarakat. Nah, pemerintah itu harus andil di dalam menangani atau bertanggung jawab terhadap lansia-lansia, terutama lansia-lansia yang non produktif yang memang tidak punya penghasilan, tidak punya keluarga. Nah itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah.